Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin imamil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tanda seseorang itu mendapat perhatian dan kasih sayang dari Allah bila ia diberi kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita semua dalam golongan orang-orang yang disayangi, dicintai, disenangi oleh Allah dan dibimbing oleh Allah untuk senang kepada kebaikan, melakukan kebaikan dan istiqamah dalam melakukan kebaikan, khususnya di bulan Ramadan al-Mubarak. Amin, amin, amin. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hikmah Ramadan, hendaklah seorang muslim dan mukmin menjaga diri daripada menjadi seorang yang muflis, seorang yang gagal di dalam memanfaatkan peluang, seorang yang datang dengan tangan kosong, seseorang yang menyesal disebabkan oleh kerana kegagalannya memanfaatkan peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari baginda Rasulullah menaiki mimbar untuk menyampaikan khutbah. Lalu beliau pada tangga pertama mengatakan amin. Pada tangga yang kedua mengatakan amin. Pada tangga yang ketiga juga mengatakan amin. Selesai daripada khutbah, baginda menyampaikan, sebentar tadi Jibril datang kepada aku dan mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, lalu tidak masuk syurga dengan berbakti kepada keduanya, maka orang itu adalah orang yang jauh daripada rahmatnya Allah. Katakan amin. Nabi pun mengatakan amin. Wahai Rasulullah, barang siapa yang mendapati Ramadan lalu tidak mendapatkan ampun, yakni dengan memanfaatkan peluang Ramadan beribadah kepada Allah untuk mendapatkan maghfirah, yang mana Ramadan itu bulan maghfirah, maka orang itu adalah jauh daripada rahmatnya Allah. Katakan amin. Nabi pun mengatakan amin. Wahai Rasulullah, barang siapa yang namamu disebut dan tidak bersalawat kepada engkau, maka ia pun juga jauh daripada rahmatnya Allah. Katakan amin. Nabi pun mengatakan amin. Pada tiga perkara yang disebutkan tadi ini, salah satunya adalah orang yang dapat Ramadan lalu tidak mendapatkan ampun. Muflis, gagal, fail di dalam bulan Ramadan, sehingga dia tidak berpeluang untuk mendapatkan apa yang Allah hidangkan di bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, pada hari-hari yang lain, yang hanya ada di bulan Ramadan sahaja. Perkara yang amat berharga kepada manusia, khususnya kepada kita semua yang berada di bulan Ramadan ini, adalah umur yang diberi oleh Allah untuk dimanfaatkan. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Antara mengejar cita-cita atau dikejar oleh ajal. Manusia mengejar cita-citanya, mengejar impiannya, mengejar rencana yang dibuat olehnya. Namun ajal mengejar kepada manusia. Siapa yang dulu akan mendapati? Allahu a'lam. Tidak ada perundingan untuk ditunda datangnya ajal, dan tak ada pintu untuk kita berunding. Nak berunding dengan siapa sementara segala ketentuan nasib kita, umur kita sudah ditentukan sebelum kita pun dilahirkan di atas muka bumi ini. Maka dengan demikian kita berada dalam situasi yang teramat serius dalam kita berinteraksi dengan waktu,
dalam kita berinteraksi dengan umur, dalam kita berinteraksi dengan amanah ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Wahai Tuhan kami sudah melihat kebenaran dan kami sudah mendengar kebenaran itu sudah nyata di hadapan kami saat ini. Farji'na na'mal salihan. Kembalikanlah kami hidup ke bumi untuk kami beramal dengan amalan yang saleh. Inna muqinun. Kami sekarang ini yakin, kami sudah sedar. Di saat keyakinan dan kesadaran tiada lagi memberi manfaat apa-apa kepada mereka yang sadar pada saat itu. Hidup hanya sekali di dunia. Selepasnya adalah hanya pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Orang-orang yang menyesal pada ketika itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Infakkanlah harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala karena itu bermanfaat untuk kamu sebelum datang kepada kamu satu masa, yakni ajal, di mana ketika datang kepada kamu akan mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, jangan dicabut dulu. Untuk apa? Fa'as-saddaqah, untuk saya boleh bersedekah, untuk saya boleh berinfak. Pada saat naza, pada saat sudah dia hampir berpisah daripada kehidupan yang fana ini, wa akum minas salihin, dan saya ingin menjadi orang yang saleh, untuk beramal kebaikan, untuk berzikir, untuk hadir di majelis ilmu, untuk baca Quran, untuk bertadarus, untuk i'tikaf, untuk ini dan untuk itu. Firaun pun sedar pada saat tenggelam, ketika nyawanya sudah sampai ke tenggorokan. Allah berfirman, "Al-an, sekarang baru engkau nak insaf, sekarang baru engkau nak sedar, sekarang baru engkau nak kembali kepada aku." Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga jasadnya oleh Allah sampai hari ini orang boleh tengok jasadnya Firaun. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya menjadi pengajaran kepada orang-orang sebelum kamu yang mau sombong, yang mau takabur, yang tidak memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya menyesal. Tengok bagaimana jasanya Firaun. Menyesal yang tak ada guna lagi.